Tuh, nanti kalau abang ngomong ame bini digituin kira-kira gimana? Ayo dah saya mau nanya dah. Jangan bengong. Bukan main saya marah-marah jadi nih. Kebawa emosi. Iya, daripada judulnya nanti ditanyain ame malaikat kita bingung jawabnya di kuburan, mendingan sekarang. Gitu. Ya kan? Jangan begitu. Ini namanya istri yang cakep, ngingetin lakinya. Karena beliau nggak pengen pisah sama lakinya. Emang begitu suka? Iya, yang namanya pisah menurut agama bukan satu di Jakarta, satu di Surabaya, atau yang satu meninggal, yang satu masih hidup. Itu bukan pisah. Pisah menurut agama kalau satu di neraka, satu di sorga itu pisah. Nah, kita nggak pengen, kita cinta sama laki kita. Kita bilangin dengan santun, bang, bangun bang, udah 3:30 bang. Laki yang lempeng, bijak dan sehat melek. Apa neng? 3:30 subuh. Iya bangun, cakep tuh laki. Au, ada nggak di sini? Alhamdulillah nggak ada gitu. Alhamdulillahnya umum masih alhamdulillah gitu doang. Emang kenapa sukun? Penting banget itu subuh. Maaf ya, ini bahasa agama sekali lagi nih. Cobe nggak sholat subuh. Cobe-cobe nggak sholat subuh. Tapi nauzubillah jangan sampai. Cobe-cobe nggak sholat subuh, nggak bakalan Allah berkahi usaha ente hari itu. Apapun kebaikan ente Allah nggak terima. Asli itu. Cobe-cobe. Tapi kita dapat nih sukun alhamdulillah fi 500 juta. Cuman kertas doang saudara. Dia judul batasannya sampai pinggiran kuburan selesai. Emang apa? Kata baginda Rasul, kalau jenazah udah dimandikan, dikafani, disolatkan, dibawa ke kuburan, yang ngiringi 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji uthnani wa yabqa wahidun. Kata baginda Rasul yang ngiringi 3, ahluhu keluarganya, bininya, anaknya, mantunya, cucunya, dan seterusnya keluarganya, dan handai tolat ngiringin. Yang kedua, maluhu, harta bendanya, mobil, motor, tikar, dan seterusnya. Gitu. Yang ketiga, amalnya. Ikut 3 tuh. Ketika selesai pemakaman, fayarji uthnani, 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu, keluarganya. Kalau yang meninggal lakinya, ya, bininya pulang, bang. Walaupun waktu awal nikah dan setiap malam mengatakan, bang, abang cinta mati, dah cinta mati. Bohong. Tanyain sama ibu dah. Ibu mau nemenin kalau suaminya meninggal di kuburan gitu, seukuran orang nyembelih onta. Syukran ajaran mana? Ajaran Rasulullah. Yang lain boleh pulang. Ini keluarga atau suami atau bini, maka yang masih hidup temenin ukuran nyembelih hewan onta. Emang apa? Sebab beliau lagi ditanya oleh 2 malaikat. Kalau ditemenin agak anteng, kebanyakan pulang semua. Begitu saudaraku, ahluhu pulang, wa maluhu pulang, harta bendanya, mobil, motor sekarang pulang. Wa yabqa amaluh, yang tetap adalah amalnya. Sekarang tinggal kita pikirin, mau berubah gak? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil amjad. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati ketua dan segenap pengurus Masjid Jami Al-Husnah Admiralty Residen, yang sama-sama kita hormati ketua Kias Kajian Islam Alumni SMPN Jakarta Selatan 84, juga para asatiz wal ustadzat hadirin wal hadirat yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi mahabbah dan takzim saya untuk yang hadir pada pagi menjelang zuhur ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan izin dan nikmat Allah pagi hari ini kita bisa meluangkan waktu, mengikhlaskan hati, melangkahkan kaki
Kebaitun min buyutillah, namanya Masjid Jami Al-Husnah. Keraudhah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah berupa majlis kajian kias. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan pahala yang sebesar-besarnya, dan Allah lipat gandakan kebaikan tersebut untuk modal mudah masuk surganya Allah kelak di akhirat. Salawat dan salam teriring selalu keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat, juga seluruh pengikutnya yang tetap setia hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita coba membuat kajian pagi menjelang siang ini adalah kajian keluarga. Biar agak santai, enggak kaku, enggak monoton, enggak boring. Artinya santai kekeluargaan, boleh kakinya diselonjorin. Boleh juga pijit-pijitan boleh. Sebentar, kenapa boleh pijit-pijitan? Saudara, kalau kita lihat dan kita tengok secara detail dan rinci, kenapa orang lebih doyan maksiat ketimbang ibadah? Karena ibadah itu penuh aturan jadi kaku. Setan demen yang begitu. Ibu-ibu nih kemarin udah alhamdulillah bagus banget. Coba kalau dibeban, ibu masuk neraka. Bukan, kata ibu, pulang. Ngapain ikut kajian? Di rumah diomelin sama laki, di sini ditekan, pulang mendingan. Buat enak, ibu boleh senderan, boleh selonjoran, pijit-pijitan, rebahan boleh, Bu. Lah, setan bingung godain kita. Lah dia senang banget ngaji, gitu. Bingung jadinya tuh setan. Dibawa enak, bapak-bapak juga begitu. Oh, pakai minyak angin. GPU. Yang kedua, karena ini adalah rumah Allah dan taman-taman surganya Allah, kata baginda Rasul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu ada niatnya, dan setiap orang bergantung dengan apa yang diniatkan. Maka saya mengajak diri saya dan seluruh guru-guru, para orang tua dan jamaah baik laki ataupun perempuan, yuk kita niat di dalam hati untuk niat iktikaf. Ucapannya bismillahirrahmanirrahim. Aku niat iktikaf selama berada di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu lanjutkan dengan niat nuntut ilmu juga dalam hati dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Aku niat nuntut ilmu pagi hari ini karena Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang mudah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Ada jamaah laki atau perempuan hatinya ngelitik. Syukran, kita bukan PAUD. Ini SMPN 84, hitung-hitung udah 40 tahun lebih. Yang laki jenggotnya putih, yang perempuan sama. Kita bukan PAUD, saudara. Gitu. Tidak setiap yang tua pasti lempeng. Tidak setiap yang muda lalai. Tapi sama-sama satu sama lain saling mengingatkan, bagus. Sebab kalau kita niat nuntut ilmu, apa kata baginda Rasul? Manintaqala liyata'allama ilman ghufir lahu qabla ayyahtuah. Barang siapa dari kita umat Islam, laki juga perempuan, berniat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tujuannya tidak lain, menuntut ilmu lillah dan sungguh-sungguh, gufirallahu, kata baginda Rasul, diampuni dosa-dosa orang tersebut sebelum melangkah. Tapi kan kita udah sampai di sini, syukron. Allah beda sama kita. Allah maha baik. Allah nggak ada hitungannya. Kalau kita ada hitungannya, gitu. Kita husnuzon, bahkan yakin sama Allah. Walaupun kita niatnya di sini, mudah-mudahan Allah hitung sebelum kita berangkat. Entar kita pulang bersih dari dosa.
Walaupun usianya 54, 55, hitungannya kayak bayi. 57, bukan main. Tuhan lagi berarti udah. Tuh niat. Pentingnya niat gitu ibu bapak, mohon maaf minta izin. Kan kita berbagi kebaikan aja. Makanya kita ngaji santai, ngaji keluarga. Supaya enak masuknya. Kalau kita monoton aja, dia ngomong apa sih? Kita kagak paham, kaku banget gitu. Bawa aja enak santai. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, saya dengar ini udah 4 tahun kata kakak saya nih, Ustadz Haji Misbah Ramli. Saya jumpa sama beliau di Syria. Tapi beliau mainnya di kedutaan, saya mainnya di kampungan. Beliau. Gitu. Kata beliau, hari ini nih, kita Id Milad Kias 4 tahun. Kalau boleh berpesan, tolong ya, gitu. Jangan ditinggalin ini majelis kajian. Sampai kapan syukron? Sampai mati. Itu bahasa saya. Kenapa sampai mati? Sebab nggak ada pahala sebesar majelis. Boleh dicari, saudara. Kita kerja, misal, kelas internasional, gaji pokoknya di atas 100 juta, belum judul tunjangannya. Kalau diukur sama majelis, jauh. Ini saya tanemin banget nih, saya tularin tapi kebaikan. Jauh, saudara. Kita mau kerja dimanapun, hitungannya bayarannya bulanan. Coba-coba belum kerja ngebon, dikasih. Inti belum kerja dulu, baru dapat gaji. Kalau Allah tadi lewat hadis baginda, belum kita bergerak, qabla ayak tua, udah diampunin dosa kita. Itu majelis. Maaf nih agak sedikit keras. Emang kalau urusan begini kudu keras kita, apalagi laki-laki keras kudu. Jangan salah paham nih, lempeng nih. Keras kudunya. Emang kenapa? Maaf, di luaran sana ujian keimanan berat. Duit ngaji. Kira-kira jatuhnya di mana? Duit, bohong kalau ngaji ya. Banyak malaikat nih. Tadi tulis salah tuh. Ayo jujur. Duit pasti, bohong kalau ngaji. Asli itu. Tapi kalau orang yang paham hidup, makanya ini judulnya kan, apakah aku, kenapa? Sampai kapan aku seperti ini? Rubah syukur, rubah. Kalau bukan kita yang merubah, lalu siapa yang merubah? Mau yang lakinya mohon maaf, ataupun yang perempuannya mohon maaf. Rubah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum, keadaan satu hambanya, sampai dia atau mereka berusaha untuk merubahnya dulu. Dia dulu bergerak. Tahaddus bin nikmah. Sedikit cerita tentang keluarga, agak di luar, tapi makanya saya minta izin. Ayah saya ngunjungin saya di Kairo. Kata ayah saya begini, syukran, siap bu ya. Ini ada titipan. Saya suka cumi asin. Dibalut oleh ayah dan keluarga, terus dikasih kopi biar nggak bau. Apa kata beliau? Syukran, siap bu ya. Ini duit, ini sarung, ini makanan. Kami, Buya, ibu, dan keluarga kakek nenek semuanya udah berupaya untuk memotivasi syukran di Kairo ini. Duit dikasih, doa dikasih, makanan dikirimin, kunjungin juga. Tapi kalau syukran itu ibarat kuda yang membawa gerobak di belakang tidur, nggak bakalan jalan. Walau kami udah usaha mati-matian maksimal, nggak bakalan jalan syukran. Itu kata ayah saya. Jadi bu ya, syukrannya harus jalan, harus bergerak, baru sampai. Walaupun tertatih-tatih, tapi yakin sampai. Tapi kalau diam dari subuh sampai isya nggak bakalan pindah. Karena kitanya nggak bergerak. Begitu saudaraku. Harus berubah, harus. Mau yang lakinya atau yang perempuannya. Kalau saya balance Bapak Ibu yang saya hormati. Artinya balance, yang laki kita bahas, yang perempuan kita bahas. Kira-kira siap nggak nih? Ayah-ayahku, abang-abangku. Kita siap ya? Insya Allah. Yang mohon maaf, pada nggak mau jawab.
Didiem aja, yang jawab yang sini. Coba itu. La ilaha illallah Muhammadar Rasul. Siap kita, oh siap. Emang kenapa sukron? Antum imam. Imam bohong kalau ada di samping atau di belakang, dia di depan. Nah kalau imam nggak bergerak, apa? Iya belakang bergerak. Nggak, sudah. Mau judulnya mobil kek, mau judulnya angkot kek, mau judulnya kereta kek, mau judulnya kapal kek, mau judulnya pilot kek, nggak bakalan bergerak kalau yang depan kagak bergerak. Ini kudu diingetin dulu sama bininya. Bang, apa sih? Subuh, antuk. Ada gak lakinya begitu, Bu? Ada, di sini. Emang kenapa sukron? Kita lihat sekarang Bapak Ibu yang saya hormati. Kita mulai dari sholat aja. Kok sholat sukron? Untuk kita rubah nih. Jangan begini terus, kita rubah dari sholat. Tapi hidup saya sukron kusut. Nano-nano. Enggak bening banget, cenderung lebih buteknya. Saudara, sekusut-kusutnya hidup kita sehari-hari, tolong. Jangan pernah lalaikan sholat, apalagi ninggalin sholat. Karena Allah pasti akan menjadikan sholat penuntun kita untuk memperbaiki kehidupan setahap demi setahap. Yakin banget. Lagi subuh. Kata baginda Rasul, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Rabb, tolong berkahi umatku di pagi-paginya. Ada laki yang bangun 6:30. Saya sih nggak liatin orang, saya takut pandang mata pas kebetulan dia gitu maksudnya. 6:30 bangun, udah begitu still yakin kayak orang benar. Bu, yang apa ya? Kopi Bu, nasi ulam, ame gorengan. Maaf ya Bu, saya nggak ngajarin nggak sopan atau durhaka sama suami. Jangan beliin, jangan siapin, diemin aja. Wahai bapak, abang semuanya guru-guruku minta redho. Bukan saya juga enggak hormat sama antum semuanya, bukan. Kalau Allah saja antum enggak peduli, tapi antum enggak malu makan punya Allah nasi uduk sama kopi, kapan malunya? Itu punya Allah. Allah suruh ente enggak jalan, tapi punya Allah ente makan. Jangan mau Bu. Enggak dosa syukur, kagak. Nah kalau Allah aja didurhakain gimana ibu? Biarin Bu, dimarah-marah belapah, diemin aja. Tadi juga didiem. Iya, kayak kambing hujan, wek. Tadi juga didiem dah. Nah kita bilang baru pelan-pelan, Bang. Iya, kan alhamdulillah kerjaan abang bagus, fasilitas dapet, rumah nggak ngontrak, kolam renang gede di belakang, mobil Robicon. Jangan wes amin, wes lagi amin, begitu namanya jadi wes begitu. Kan banyak malaikat nih di rumah Allah, di taman sorga, jangan wes amin gitu. Siapa tahu ntar pulang sarang atau Robicon. Gambare dulu, sebab parkirnya susah. Kan gitu saudara. Ya bilang alhamdulillah kan Bang. Terus maaf ya Bang, sholat tapi di masjid Bang. Kan malu Bang sama Allah. No aja tetangga kita Kang Somai pakai sepeda. Kang Somai pakai sepeda. Subuh sampai isya jamaah Bang. Emang abang gak malu tuh? Dah diam dah. Nih kadang-kadang laki tuh egonya. Bini bener, abang omelin, diam, jangan ngomong. Tuh, nanti kalau abang ngomong sama bini digituin, kira-kira gimana? Ayo udah saya mau nanya dah. Jangan bengong, bukan main saya marah-marah tuh. Kebawa emosi. Iya, daripada judulnya nanti ditanyain sama malaikat kita bingung jawabnya di kuburan, mendingan sekarang. Gitu, ya kan? Jangan begitu. Ini namanya istri yang cakep, ngingetin lakinya. Karena beliau nggak pengen pisah sama lakinya.
Emang begitu Sukron? Iya, yang namanya pisah menurut agama bukan satu di Jakarta, satu di Surabaya, atau yang satu meninggal, yang satu masih hidup. Itu bukan pisah. Pisah menurut agama kalau satu di neraka, satu di sorga, itu pisah. Nah, kita nggak pengen, kita cinta sama laki kita. Kita bilangin dengan santun. Bang, bangun bang, udah 3:30 bang. Laki yang lempeng, bijak dan sehat, melek. Apa neng? 3:30. Subuh, iya bangun. Cakep tuh laki. Au, ada nggak di sini? Alhamdulillah, nggak ada gitu. Alhamdulillahnya umum masih alhamdulillah gitu doang. Emang kenapa Sukron? Penting banget itu subuh. Maaf ya, ini bahasa agama sekali lagi nih. Cobe-cobe nggak sholat subuh. Cobe-cobe nggak sholat subuh. Tapi nauzubillah jangan sampai. Cobe-cobe nggak sholat subuh, nggak bakalan Allah berkahi usaha ente hari itu. Apapun kebaikan ente Allah nggak terima. Asli itu. Cobe-cobe. Tapi kita dapat nih Sukron, alhamdulillah, 500 juta. Cuman kertas doang saudara. Dia judul batasannya sampai pinggiran kuburan, selesai. Emang apa? Kata baginda Rasul, kalau jenazah udah dimandikan, dikafani, disolatkan, dibawa ke kuburan, yang ngiringi 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji uthnani wa yabqa wahidun. Kata baginda Rasul, yang ngiringi 3, ahluhu, keluarganya, bininya, anaknya, mantunya, cucunya, dan seterusnya keluarganya, dan handai tolak, ngiringin. Yang kedua, maluhu, harta bendanya, mobil, motor, tikar, dan seterusnya. Gitu. Yang ketiga, amalnya. Ikut 3 tuh. Ketika selesai pemakaman, fayarji uthnani, 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu, keluarganya. Kalau yang meninggal lakinya, ya, bininya pulang bang. Walaupun waktu awal nikah dan setiap malam mengatakan, bang, abang cinta mati, dah cinta mati. Bohong. Tanyain sama ibu dah. Ibu mau nemenin kalau suaminya meninggal. Di kuburan gitu, seukuran orang nyembelih onta. Sukron ajaran mana? Ajaran Rasulullah. Yang lain boleh pulang. Ini keluarga atau suami atau bini. Maka yang masih hidup temenin ukuran nyembelih hewan onta. Emang apa? Sebab beliau lagi ditanya oleh 2 malaikat. Kalau ditemenin agak anteng. Kebanyakan pulang semua. Begitu saudaraku. Ahluhu pulang. Wa maluhu pulang. Harta bendanya. Mobil, motor sekarang pulang. Wa yabqa amaluh. Yang tetap adalah amalnya. Sekarang tinggal kita pikirin. Mau berubah gak? Ngangguk aja. Ntar habis nih, Sukron ngomong didengerin. Cuma nyampain ilmu yang sangat baik dan penuh manfaat. Masalah dilaksanakan ataupun tidak, maaf, masing-masing dah. Cuman kita pengen banget nih, ayo apa? Gitu. Ayo apa kita berubah? Ayo. Kalau imam udah berubah, makmum ngintil kata orang Betawi. Ngintil, ngikut. Nganan, makmum nganan, ngiri, lurus, makmum. Kan bagaimana imam? Bagaimana imam? Subuh. Jangan ditinggal. Habis sholat subuh, zikir dan doa, gitu, ya. Pulang kita ke rumah, gitu. Itu jangan langsung tidur, nggak cakep. Ya, nggak cakep. Kalau bisa diem dulu di musola sampai ukuran jam 6, langsung sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Apa kata Rasulullah? Kalau itu dilakukan maka didapat pahala haji dan umrah tamah sempurna. Baru ketemu bini dah sholat neng, alhamdulillah. Sukron, jangan tanyain sholat. Bini tanyain sholat, tanyain makan kesianan. Nggak pakai ditanyain, di duluan makan. Bener gak bu? Ibu pernah ditanya sama suami, yang sering ditanyain oleh suami kepada ibu, mohon maaf nih, tentang sholat, udah sholat apa belum, apa udah makan apa belum? Makan. Emang kenapa Sukron? Begini, hidup berumah tangga itu akan terasa nyaman dan tenang, khususnya bagi suami, kalau suaminya sujud dan dia tahu bininya pun sujud. Sekarang saya mau nanya sama abang-abang, ayah-ayahku, orang tuaku nih yang laki, guru-guruku.
Kita sholat dalam sehari berapa kali sujud? Sujud. Bukan rakaat, sujud. Sujud. 34. Jarang yang memahami itu. Emang kenapa sujud? Dia belum kenal sholat, saudara. Emang kenapa sujud? Kata baginda Rasul, saat kita paling dekat sama Allah adalah saat kita sholat. Dan saat kita sholat, yang paling dekat kita sama Allah saat sujud. Maka fa'aktsirud doa, kata baginda Rasul, atau kama qala Rasulullah SAW. Banyakin doa ketika sujud. Bukan saya tidak hormat kepada bapak ibu, para orang tuaku, guru-guruku, keluargaku. Kalau ada yang bisa nyebutin anggota sujud berapa, ada duit 107. Apa aja tuh? Kakinya yang mana? Nih Bu, alhamdulillah nanti Bang siap. Saya tunaikan janji saya. Baik 8 sama oh kirain 8 sama hati kali. Kalau 8 sama hati benar menurut saya, menurut Fadilatus Syekh Maimun Zubair Allah yarham rahmatal abrar, kata beliau kan Rasul mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati azamin, aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang. Supaya jelas saya kasih tahu. Emang kenapa sujud kudu dikasih tahu? Sebab sujud itu rukun fi'li, rukun kerjaan yang kalau kagak bener atau ditinggalkan maka nggak sah sholatnya. Mau bapak-bapak kek, mau ibu-ibu kek sama. 1. Jidat. 2. Maka kalau sujud begini atau dikepalkan nggak sah. Dia harus napak. 3. Mohon maaf, dengkul kanan. 4. Dengkul kiri. 5. Berumpama ini tapak kaki, ini punggungnya, ini mata kaki, ini tapakannya, maka diginiin, ditekan, bukan di sini. Kalau ini namanya ujung jari. Kalau yang dimaksudkan sujud itu yang sempurna, butunul asabi, perut jari. Kalau bapak sholatnya begini kakinya atau ibu nggak sah. Oh begitu syukur, baru sekarang berubah, nggak sah saudara. Satu hari baginda Rasul lagi di masjid Madinah, lalu ada seorang anak muda masuk, ucap salam kepada Rasulullah, langsung beliau sholat. Ini anak muda. Selesai sholat, beliau kembali kepada Rasulullah, ucap salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawaban Rasulullah? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik kata Rasulullah, ente belum sholat, sholat lagi. Menurut nih anak muda nih, sholat lagi. Allahu Akbar sampai salam. Balik lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik sholat lagi, ente belum sholat. Balik lagi sholat. Allahu Akbar sampai balik lagi. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kata Rasulullah, ente belum sholat. Apa kata anak muda ini? Ya Rasulullah tolong apa ajarin. Emang kenapa? Beliau boleh berdiri? Baik. Beliau berdirinya, maka berdiri ini Bapak Ibu yang saya hormati bukan ngajarin tapi berbagi kebaikan. Diri kalau belum tegak benar jangan takbiratul ihram. Emang kenapa? Diri ini adalah rukun fi'li, rukun kerjaan. Mau bapak kayak mau ibu sama. Diri dulu tegak yang benar. Jangan diri belum tegak benar. Allahu Akbar. Mau ngapain? Tegak udah. Yang kita sebut Allahu Akbar. Selain Allah kecil bahkan nggak kelihatan. Begitu dong. Allahu Akbar. Tegak. Rukuknya izin geser dikit. Allahu Akbar. Tuh. Ada yang rukuk begini. Ada yang di sini. Tuh. Sebab rukuk yang benar menurut Rasulullah ini dari leher sebelum masuk kepala sampai belakang sini itu rata. Kalau diletakkan air dia nggak bakal tumpah.
Itu ruku yang benar. Mau laki mau perempuan sama begitu. Pertanyaannya, udah begitu belum? Kira-kira diperhatiin gak sholatnya? Emang kenapa syukran? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuh. Fa in saluhat faqad aflah wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Salat, kata Rasulullah, perkara yang pertama antara seorang hamba kepada Allah yang pasti Allah tanya duluan besok di padang mahsyar. Pertanyaannya, kira-kira kita sanggup nggak ditanya sama Allah? Salat kita, apakah aku harus seperti ini? Berubah, saudara. Kalau salat kita udah benar, udah cakep, udah sempurna, aman ke sononya, asli itu. Kan kita tahu kita yang sholat, saudara. Taunya dari mana syukran? Rasa di hati. Makanya istighfar ame tobat jangan berhenti tadi tuh. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat. Ragu banget. Uiddat lil muttaqin. Segera, kata Allah. Orang kalau bertumpuk dosa, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon ridha, ini hati nih, misalnya hati nih, itu kalau berbuat dosa titik hitam, nuktatun sauda bahasa Rasulullah, titik hitam, cetut, bukan di wajah, di dalam di hati, cetut, dosa lagi, cetut, dosa lagi, cetut. Maka makin banyak itu dosa, makin banyak titik hitam. Dia nggak istighfarin, dia nggak taubatin, penuh, bahkan saking banyaknya mengkristal. Kalau udah mengkristal, air aja nggak tembus, cahaya mantul dia, nggak nyerap. Yang begini nih yang bahaya. Tuh, dibilangin angguk doang, kerjain kaget. Ada yang nggak begitu, yang perempuan. Yang lagi banyak, bukan main. Ini namanya pengakuan, i'tiraf namanya pengakuan. Tuh begitu tuh, nih, tuh. Makanya kita bersihin tuh. Kalau udah bersih begitu, kita akan jadi sensitif tentang panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun. Lagi kerja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tutup laptop. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibu-ibu nih, tutup HP. Salat. Syukron, kan azan itu bukan akhir waktu, emang. Dia awal waktu, saudara. Artinya dalam Islam masih boleh tuh sholat zuhur 1:30. Pertanyaannya, ada jaminan nggak sampai 1:30 kita masih hidup? Ada jaminan nggak? Gitu. Kalau ada jaminan ya monggo, boleh aja, silakan. Tapi kalau nggak ada jaminan kita khawatir, karena mati itu fajaatan, datangnya tiba-tiba. Nggak pernah ada konfirmasi kepada kita. Kali gitu malaikat Israel japri kita, halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Syukran, baik. Lagi di mana? Lagi di Masjid Al-Husna. Lagi ngapain? Kumpul sama orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, ada kajian. Iya, udah mau deket zuhur nih. Iya, cepetan. Habis zuhur ente mati. Wah, siap-siap saya. Oh, di japri malaikat Israel. Jalur khusus itu dah. Kita pasti siap-siap. Apapun ditawarin, mau Pajero, mau apa lagi? Innova hybrid, mau apa lagi? Robicon, mau Ducati. Enggak. Saya mau di masjid aja, saya mau beresin. Emang apa? Ada info dari malaikat Israel. Cuman kan kematian itu nggak ada info, saudara, tapi pasti. Ini yang jadi permasalahan. Berubahlah. Diawali dengan sholat kita benerin. Mau ibu-ibunya juga begitu. Ibu-ibu kan begitu. Bukan ibu-ibu sini, ibu sholat. Nih, sholat lagi. Iya, sebelah sono lagi, sono lagi. Emang kenapa? Maaf ya Bu, maaf, sama guru-guru pokoknya orang tua saya minta maaf sama jamaah semua, minta maaf, minta redha. Ibu, maaf ya Bu, nih pokoknya judulnya judul fikih. Fikih itu harus jelas, karena kita harus punya ilmu 3, ilmu akidah. Yang kedua ilmu syariat fikih, berawal dari kenal ayat, gitu, dan seterusnya. Ketiga adalah akhlak. Ini harus kita punya. Kalau ini kita berjalan setiap hari dengan megang ini, selamat, dunia akhirat selamat kita. Nah, fikih ini buat ibu-ibu misalnya, maaf, saya minta redha, semuanya saya minta redha kalau kurang sopan. Apa itu? Pertama, ibu-ibu kalau pipis, itu pipisnya dia kadang-kadang diri. Kadang-kadang diri, saya ngeliatnya ke sono, nggak ke sono, saya takut ke sono. Saya takut dipelototin, jadi nggak ke sono. Maaf nih, saya diri izin.
Udah. Kadang-kadang saya minta izin lagi nih. Duduk jongkok. Jongkoknya begini nih, ibu-ibu. Maaf ya, maaf, saya minta maaf kalau sama. Dibuka celananya, cuman gak dicopotin. Digantung di pahe. Oh, abang, kata abang, kata abang. Dia merhatiin banget, begitu ya, gitu. Nggak dicopotin ibu, mohon maaf, nggak dicopotin. Maaf kalau kurang sopan. Ditaruh di pahanya, pipis dah dia. Emang kenapa Sukron kok sampai seperti itu ente membahasakannya? Kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada tiga. Ada tiga penyebab orang pasti disiksa di kuburan. Yang pertama urusan pipis. Artinya disiksa di kuburan sebelum kiamat, baru masuk kubur disiksa urusan pipis. Yang kedua urusan gibah. Gibah ini bukan perempuan doang, laki juga. Menceritakan seseorang sesuai kenyataannya, dan orang tersebut nggak suka dirinya jadi bahan ceritaan, itu gibah. Makanya Allah tidak melihat tampang kita, bentuk kita, pakaian kita, penampilan kita. Yang Allah lihat adalah perbuatan dan hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah lihat bukan rupa-rupa kita, bukan bentuk pakaian kita, bukan. Yang Allah lihat adalah hati dan perbuatan kita. Ini yang harus kita pahami. Makanya tolong, ini tiga, jangan sampai mohon maaf ibu-ibu masuk ke dalam hadis Rasulullah, lamma tola'tu finnari faro'aitu aktsaru ahliha an-nisa. Ketika aku mi'raj, kata baginda Rasul, dan aku diizinkan oleh Allah untuk melihat neraka, maka yang aku lihat kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Girang banget abang-abang pada itu. Saya laki dari lahir katanya. Maka nggak masuk hadis ini. Nah, ibu nggak boleh ada di situ. Caranya bagaimana? Pertama, bagusin cara pipis sama istinjanya. Khususnya lakinya ngejarin. Karena 5 kewajiban laki itu hak semuanya penuh istri. Di antaranya pendidikan. Kalau abang-abang, bapak-bapak, nih orang-orang tuaku punya bini gak diajarin, maka ketika bini nanti diproses sama Allah ada kesalahan, abang ikut mampir juga ke neraka besok. Tuh beratnya jadi laki. Beresin tuh pipisnya. Celananya buke, sangkutin di paku. Zaman dulu. Bukan sekarang. Kan zaman dulu. Kan gak salah saya ngomongnya. Kali gitu zaman sekarang masih ada gue tok. Buat nyangkutin, maaf ya, celananya dalam dan seterusnya. Kalau sekarang kan enggak. Dulu sangkutin pipis. Duduknya bukan kayak tadi, tapi begini nih. Maaf saya contohin. Mau laki mau perempuan begini. Tuh. Kenapa begini? Supaya kita tiris. Oh, emang baru kali ini kencing. Setelah itu istibro bahasa fikihnya. Apa itu? Tenggehem ke dalam supaya pipis-pipis kita tiris, bersih. Gitu. Itu mah tenggehem ngusir maling. Gitu. Maaf ya Bu, maaf bapak-bapak juga maaf internet. Kalau yang laki ada diurut, tapi buah, bukan yang lainnya. Untuk apa? Supaya itu benar-benar tiris tuh. Udah diistibroin, ditenggehemin begitu, baru istinja. Istinja ini di situ dulu, airnya benar-benar air yang suci mensucikan, istinja. Selesai baru bangun, baru siram dari atas pusar ke bawah, dari sini terus ke bawah, tapakan kaki kita, itu begitu. Jadi kita bersih dari najis. Tuh. Apalagi yang udah umuran di atas 50, ngarah ke 60, bautnya udah mulai loncer. Bautnya udah mulai loncer gitu. Diketahui dikit aja, ceret. Tuh, ya pipis tuh. Makanya kudu hati-hati sama pipis. Bahaya soalnya, ancaman begitu. 3 tuh. Paling tidak penyebab adanya azab kubur tuh 3. Pelaku yang pertama enggak memperhatikan pipisnya. Yang kedua pelaku gibah. Yang ketiga pelaku namimah. Intiqalul qaul min makani ila makan min jihatil ifsad. Memindahkan satu ucapan kepada tempat yang lain dengan tujuan untuk merusak.
A ame si B lagi akur-akur lagi apet-apet datang si C ngomong ame si A jelek tentang si B. B juga begitu jelek. Akhirnya tadinya dia akur jadi berantem. Itu namanya namimah. Dapat azab kubur tuh. Makanya nggak boleh, mau yang laki kayak mau perempuan nggak boleh. Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Tadi kita mulai jam 10 lewat 3 menit apa? Sekarang jam 10.46. Masih kita lanjut? Oke, siap semuanya ya. Tuh begitu. Jadi sholat itu tidak dilihat dari takbiratul ihramnya saja sampai salam. Kan begitu kalau makna sholat. Sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu sholatnya. Tapi untuk satu paket sholat, dari kenal air, dari pipis ataupun pup, kemudian istinjaknya bagaimana, cara wudhunya seperti apa, nutup auratnya harus bagaimana, gitu, sampai salam. Itu satu paket. Ada aja yang nggak dikerjain, nggak sah. Asli itu. Contoh kayak gimana Sukron? Contoh. Istinjanya udah benar. Ini mohon maaf nih saya gulung. Kemudian airnya suci mensucikan. Cuman ketika wudhu, cuman sampai di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Jika salah seorang di antara kalian ingin mendirikan salat, maka basuhlah wajahnya dan tangannya ilal marafiq, ke sikut. Itu batas milah, ke sikut. Maka kalau di sini yang enggak sah. Khususnya ibu-ibu lagi pergi jalan-jalan. Pakai bajunya yang didemen, cuman ininya keras. Nih, ayo. Dia mau tarik, robek. Dia nggak tarik wudhu bagaimana? Dilepekin dah. Coba dah. Dibelain baju yang didemen ketimbang bener wudhunya. Tuh. Ngapa sih ibu pakai itu? Saya demen banget. Enak, adem. Nah ibu sholat susah. Tuh, mau ditarik emang kenceng udah. Nggak ditarik bagaimana? Lu mau wudhu lagi. Nah, repot udah dah. Tuh. Itu yang harus kita tahu. Jadi satu paket itu sholat dikatakan sempurna. Jadi sebelum sholat, ketika sholat, sama setelah sholat. Ketika sholat, mohon maaf untuk abang-abangku, orang tuaku, guru-guruku nih yang laki-laki. Tolong kalau sholat, pakai baju sholat ya. Emang kenapa disuka? Ada yang pakai kaos. Celananya lepis, kaosnya nanggung. Jangankan sujud, di ruku aja kebuke belakangnya. Udah kebuke, celengannya lebar lagi. Celengan belakang. Ya kita pas di belakang ada koin kita masukin juga dah tuh. Emang kenapa disuka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudzu zinatakum inda kulli masjid." Ambillah, gunakanlah pakaianmu yang terbaik, bukan yang termahal. Bukan dari desainer terkenal, bukan dari butik yang top, bukan yang terbaik. Artinya terbaik, belinya pakai duit yang halal. Dia nutup aurat, tuh yang terbaik. Warnanya putih, nyunah. Ini pakai kaos. Kalau kerja pakai kemeja, dimasukin dasi, rambut kelimis, ya kan, celana bahan, sepatu mengkilap. Kalau ke masjid sendalnya sebelah lain, atau hijau atau merah, sarungnya segala gulung, ya kan, gedean gulungan ketimbang kaosnya. Ruku kebuke belakangnya. Assalamualaikum, assalamualaikum, pakai peci kaget, rambutnya kemana-mana. Maaf, ente ngadep bos begitu, langsung disuruh keluar dari ruangan bos, saudara. Ini ente menghadap bos di atas bos. Malikul Amlak, raja di raja, Allah Subhanahu wa taala. Apa iya kita begitu serabutan ngadep Allah? Ayo dah. Emang kenapa suka? Bukan kata emang kenapa, emang kurang Allah kasih. Makanya dalam surah Ar-Rahman lebih dari 30 Allah mengulang, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma?" Di situ dong coba. Kurangnya apa Allah? Ame orang yang baru ketemu, ente digaji dan itu pun bukan punya dia, punya Allah. Ente segitu hormatnya, segitu rapinya, ame Allah pemilik.
Bahkan yang ngasih hidup ente. Begitu ente pelikaunnya sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Saudara, jangan begitu apa? Yang cakep Rasulullah. Kalau boleh dikatakan ini seperti bulatan, itu dibagi setengah. Rasulullah, saya ulang, Rasulullah kalau diibaratkan bulatan itu dibagi setengah, dibagi dua nih. Setengah itu buat Rasulullah, setengahnya nih 1/4 buat Nabi Yusuf, 1/4-nya buat kita itu seluruh dunia. Artinya apa? Kegantengan Rasulullah di atas Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kata Zulekha sama teman-temannya yang sosialita, ini mah bukan manusia, ini malaikat. Gantengnya Nabi Yusuf, subhanallah. Kalau Rasulullah lebih, mohon maaf, tapi beliau ketika mau nyambut tamu itu ada air di bak menurut kita, gitu kan? Beliau ngaca begitu. Kata Sayyidah Aisyah, mau ngapain ya Rasulullah? Enggak, mau lihat udah rapi apa belum? Emang apa? Ada tamu. Gantengnya subhanallah. Masih ngace, kita jauh dari ganteng nggak ngace. Pusing aja oleh saya. Asli saya bingung, mohon maaf ya, bukan bertakabur, bukan lebay juga. Bingung aja ngelihat orang kalau sholat kok asal-asalan sih. Ente dapat duit dari Allah, saudara. Ente napas, ente tarik napas, itu dari Allah, saudara. Apa iya ente begitu? Mohon maaf ya, kan kebangetan. Sama perempuan juga begitu. Perempuan nih kalau pakai mukena atas kayak mukena bawah kayak, ya kan? Jarang tuh yang namanya dirapiin. Ayo dah, jarang ditaruh gitu rapi. Habis sholat kibatin begitu terus ditaruh. Yang kebanyakan diembrak, tahu embrak bahasa Betawi, embrak. Tahu bahasa Betawi embrak ya? Gitu. Dibukanya emang udah kusut, setelah pakai diembrak lagi kan makin kusut. Pas diangkat, asemnya Allahu Akbar. Itu masih dipakai tuh. Kan keliru saudara. Keliru. Allah yang ngasih semuanya. Apa iya kita ngadep Allah begitu? Mohon maaf, keliru. Kalau nih ada bahasa ungkapan begitu. Al-insan abdul ihsan. Manusia itu hambanya kebaikan. Kita tanya sekarang. Siapa yang paling baik sama kita selama ini? Jujur, siapa yang paling baik sama kita selama ini? Allah. Kita nakal nggak sholat, na'udzubillah, Allah masih kasih napas kita. Kan gitu. Nggak puasa laki-laki di Ramadan, Allah masih kasih sehat dia. Perempuan juga begitu, dinusus sama lakinya, didurhaka sama lakinya, masih dikasih hidup sama Allah. Allah yang udah begitu sangat baiknya didurhakain. Kan gitu, dibangkangin, na'udzubillah. Nggak bisa begitu saudara. Kita supaya jadi orang yang paling bersyukur bagaimana caranya gitu. Jadi Allah tambah sayang sama kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur aku tambah kata Allah. Itu janji Allah udah pasti karena Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Tapi kalau engkau kufuri nikmatku kata Allah, ingat, inna sesungguhnya adzabi siksaku teramat pedih. Teramat pedih. Maaf ya, sebagai satu keterangan, siksa yang paling rendah untuk umumnya manusia di neraka jahanam itu diletakkan 2 buah kerikil yang sebelumnya dipanaskan di neraka jahanam ribuan tahun, diletakkan di tapak kaki manusia. Ini tapak kaki diletakkan 2 kerikil. Ketika ditaruh ini kerikil yang mendidih otaknya, itu yang paling ringan. Itu yang paling ringan Bapak Ibu yang saya hormati, yang paling ringan. Maka orang-orang ketika dapat siksa tersebut, dia jerit, ya Rob, ya Rob, ya Rob, nggak kuat. Apa kata Allah? Itu yang paling ringan. Makanya jangan pernah ringankan dosa yang pernah dilakukan. Gempur dengan istighfar. Dan jangan pernah sepelekan amal ibadah, walau hanya mengangkat kotoran yang ada di karpet masjid dan musola kampungan kita misalnya. Angkat tuh. Kadang-kadang kan orang buka aqua, ya kan, plastik itu dihamparkan. Kadang-kadang yang lebih nakal lagi menurut saya, dikopetin kukunya, dimasukin ke bawah karpet. Maaf nih kalau bahasanya kurang sopan. Itu masjid bukan tong sampah, saudara. Ini rumah Allah yang kewajiban bersih dan sucinya, nyamannya tanggung jawab kita. Ini walaupun adanya, gitu kan, di luar daripada rumah kita, kampungan kita, ini tanggung jawab kita nih. Nggak boleh diberantakan. Ini rumah Allah, Allah yang marah. Coba-coba sengaja nyampain, murtad ente.
Begitu saudara. Jadi jangan anggap kecil dosa, karena kita dosanya sama Allah. Kuatkan dengan siksa Allah. Dan jangan sepelekan kebaikan, ya kan? Walaupun itu di pandangan orang kebanyakan biasa, tapi itu bisa menjadikan kita ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.